Dahulu kala di tanah Sunda yang megah, lahirlah seorang putri yang tak hanya cantik rupawan, tetapi juga berhati mulia. Namun kecantikan dan kebaikannya justru menjadi awal dari sebuah tragedi. Dihasut oleh iri dan dengki, sebuah kutukan mengubahnya menjadi takdirnya selamanya. Terbuang dan menderita, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya menemukan rumahnya yang sejati, bukan di daratan, tetapi di dasar samudra. Dari seorang putri yang tersakiti, ia bangkit menjadi penguasa lautan yang disegani. Nyi Roro Kidul, sang ratu Laut Selatan. Kisah ini bukan sekedar legenda, tetapi juga pengingat bahwa kejahatan selalu berujung pada kehancuran, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung kisah-kisah penuh makna ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kisah Ratu Nyi Roro Kidul. Takdir sang putri Laut Selatan. Di kerajaan Pakuan Pajajaran, seorang bayi perempuan lahir pada bulan purnama. Cahaya rembulan menyinari istana saat tangisan pertamanya menggema di aula megah. Prabu Siliwangi, sang raja besar, tersenyum bahagia ketika menatap putrinya yang mungil. Namanya akan menjadi Kandita, ujar sang raja, cahaya suci yang menerangi kerajaan ini. Seluruh istana bersuka cita. Kandita tumbuh sebagai putri yang memancarkan kecantikan alami, dengan kulit sehalus sutra dan mata bercahaya bagaikan bintang di langit. Namun, kecantikannya bukan hanya terletak pada rupa, ia juga dikenal berhati lembut dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, Kandita menjadi kebanggaan Prabu Siliwangi. Rakyat memujinya sebagai calon pemimpin yang adil dan berwibawa. Namun, tidak semua orang di istana bahagia dengan kehadirannya. Di balik dinding istana, seorang istri muda raja menatap Kandita dengan kebencian. Ia takut bahwa putri itu akan menjadi pewaris takhta dan mengancam kedudukan anak-anaknya sendiri. Di dalam hatinya, benih kecemburuan mulai tumbuh. Istri muda Prabu Siliwangi tidak bisa menerima bahwa Kandita lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Setiap kali raja menghabiskan waktu dengan putri itu, amarahnya semakin membara. Di suatu malam, di kamar yang diterangi cahaya lentera redup, ia memanggil seorang pelayan kepercayaannya. "Aku ingin Kandita lenyap dari istana ini," bisiknya. Pelayan itu ketakutan, tetapi sang permaisuri muda melanjutkan dengan suara beracun. "Temui penyihir sakti di hutan utara. Katakan padanya bahwa aku butuh kutukan yang akan membuat sang putri kehilangan kecantikan selamanya." Pelayan itu pergi dengan hati bergetar. Di tengah hutan gelap, ia menemukan seorang penyihir tua, dikenal dengan kekuatan gelapnya yang mampu menebar bencana. Penyihir itu tersenyum saat mendengar permintaan permaisuri muda. Dengan suara serak, ia berkata, "Kutukan ini akan membuatnya tak diinginkan siapapun. Namun ingatlah, kejahatan selalu membawa bayangan kehancuran. Dengan mencampurkan ramuan dari akar beracun dan tulang belulang makhluk gaib, penyihir itu merapalkan mantra yang menggema di udara. Ketika fajar menyingsing, kecantikan Kandita akan sirna, tubuhnya akan membusuk dan istana akan mengusirnya." Keesokan harinya, ketika Kandita membuka mata, ia merasa ada yang aneh. Tubuhnya terasa panas dan gatal. Saat ia melihat cermin, ia menjerit. Kulitnya yang halus kini dipenuhi borok bernanah. Aroma busuk menyebar di seluruh ruangan. Rambutnya yang indah menjadi kusut dan rontok. Pelayan-pelayan istana yang melihatnya berteriak ketakutan dan lari menjauh. Desas-desus pun menyebar ke seluruh kerajaan. Ketika Prabu Siliwangi mendengar tentang kondisi putrinya, hatinya pun hancur. Namun, para penasihat istana mendesaknya untuk mengambil tindakan. "Tuan, rakyat akan takut jika melihat putri dalam kondisi seperti ini. Penyakit ini bisa membawa malapetaka bagi kerajaan kita." Dengan hati yang pedih, Prabu Siliwangi akhirnya mengusir Kandita dari istana.
Di depan gerbang kerajaan, Kandita menangis sambil berlutut. "Ayah, apakah aku telah berbuat salah?" Namun sang raja hanya bisa memalingkan wajahnya dengan suara berat. Ia berkata, "Maafkan aku, anakku. Aku tidak bisa melawan kehendak para dewa." Dengan langkah lemah, Kandita berjalan meninggalkan istana. Tak tahu harus kemana ia pergi. Hari demi hari Kandita dihabiskan dalam penderitaan. Ia berjalan tanpa arah melewati hutan, lembah, dan sungai. Tubuhnya semakin lemah, tetapi ia terus berjuang untuk bertahan. Pada suatu malam di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih yang menatapnya dengan penuh kasih. "Apa yang membawamu ke sini, anakku?" tanya kakek tua. Dengan suara lirih, Kandita menceritakan semua penderitaannya. Kakek itu tersenyum dan berkata, "Pergilah ke pantai selatan. Laut akan menyembuhkanmu dan menyingkap takdirmu yang sejati." Meskipun lelah, Kandita mengikuti petunjuknya. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia tiba di pantai. Di hadapannya ombak besar bergulung seolah memanggilnya. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata, "Jika laut memang tempatku, biarlah aku kembali ke dalamnya." Ia melangkah ke dalam ombak dan membiarkan dirinya tenggelam. Alih-alih mati, Kandita merasakan sesuatu yang ajaib. Rasa sakitnya menghilang, luka-lukanya sembuh, dan tubuhnya dipenuhi energi baru. Dari dasar laut muncul roh lautan bersinar dalam cahaya hijau kebiruan. "Wahai Kandita, penderitaanmu telah berakhir. Kini engkau adalah Ratu Laut Selatan. Engkau akan menjaga keseimbangan lautan dan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas." Sejak saat itu, Kandita bukan lagi manusia biasa. Ia menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa lautan yang abadi. Sementara itu, di istana Pajajaran, permaisuri muda mulai mengalami keanehan. Kulitnya membusuk, borok di tubuhnya, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Ia bermimpi didatangi oleh sosok Kandita yang berdiri megah di atas lautan, berkata, "Kau akan merasakan penderitaan yang kau berikan kepadaku." Tak lama setelah itu, permaisuri muda mati dalam penderitaan. Prabu Siliwangi yang menyesal mengirim utusan ke pantai selatan untuk memohon agar Kandita kembali. Namun sang putri telah berubah. Pesannya hanya satu, "Aku bukan lagi putri kerajaan. Aku kini adalah Ratu Laut." Keadilan telah ditegakkan. Sejak saat itu, nama Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang hidup di hati rakyat. Konon, siapapun yang memakai pakaian hijau di pantai selatan akan dibawa ke dasar laut, menjadi bagian dari kerajaan sang ratu selamanya. Legenda ini mengajarkan bahwa kejahatan akan selalu menerima balasannya, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Itulah kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang putri yang terzolimi namun bangkit menjadi penguasa laut yang abadi. Sebuah legenda yang mengajarkan bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya, dan kejahatan tak akan pernah menang selamanya. Apakah kalian percaya dengan mitos ini? Atau mungkin kalian punya pengalaman mistis yang berkaitan dengan Laut Selatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh misteri dan pelajaran hidup. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.